wabarakatuh. Selamat pagi, dosen penguji dan guru pamong penguji yang saya hormati. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anjar Hadi Purnomo, nomor peserta 201503010677. Asal sekolah SD Negeri Terpan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja yang merupakan bagian dari UKM PPG tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya anak-anak ya, kita masih bisa berjumpa dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, walaupun kita laksanakan secara daring atau secara online ya. Ini Bapak mau mengecek kehadiran anak-anak semua, ini di layar sudah banyak yang hadir, mungkin ada beberapa yang belum hadir, sambil kita menunggu temannya yang hadir. Bapak mau bertanya, apakah sudah mengisi daftar hadir Google Form yang Bapak kirim di WA Group? Sudah. Semua sudah mengisi presensi kehadiran, berarti semua sudah siap belajar? Sudah ya? Alhamdulillah kalau semuanya sudah siap untuk belajar ya. Sebelum kita mengawali atau memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa di pagi hari ini dipimpin oleh Saira. Berdoa mulai. Terima kasih kepada Saira yang telah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 5 tentang wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, tepatnya pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita memasuki materi kita pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama agar menambah rasa cinta dan nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Ya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti Bapak harap, Bapak mohon anak-anak untuk dalam keadaan siap. Bisa ya? Saya siap, gerak, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama.
Terima kasih anak-anak telah menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Harapannya yaitu kalian semakin cinta dengan bangsa dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Sebelum kita memasuki materi kita pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 ini Bapak ada sebuah bacaan, yaitu satu paragraf, yang mana bacaannya berkenaan dengan magnet. Bapak ingin tanya, tahukah kalian ternyata magnet itu bisa mempengaruhi kesehatan? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Ada yang tahu kalau magnet itu bisa mempengaruhi kesehatan? Nah, ini ada bacaan, nanti salah satu dari kalian Bapak harap untuk membacakan satu paragraf tersebut. Nah, ini bacaannya ya, yaitu tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan? Nampak bacaannya? Nampak ya. Siapa yang mau baca? Saya. Siapa? Saira ya. Saira angkat tangan. Coba dibaca bacaannya biar teman-temannya pada tahu manfaat magnet untuk kesehatan. Berolahraga secara teratur baik untuk kesehatan kita. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, dari bacaan yang dibaca temanmu, ternyata manfaat magnet untuk kesehatan itu sudah diketahui selama 2000 tahun yang lalu. Sangat lama sekali ya, bahwa penggunaan magnet sudah digunakan untuk kesehatan pada 2000 tahun yang lalu. Nah, untuk memperdalam lagi tentang magnet, nah ini Bapak ada beberapa pertanyaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi magnet. Yang pertama, apakah kamu masih ingat tentang jenis magnet dan sifat magnet? Kemudian yang kedua, pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari benda magnetis dan non-magnetis, yang mana nanti kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis. Untuk yang pertama, adakah yang mau menjawab? Saya. Angkat tangan. Nah, Fatima angkat tangan. Iya, Fatima, coba Fatima angkat tangan. Dibaca, dijawab. Jenis magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet logam, magnet lingkaran. Sifat magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub tarik menarik memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat benda tertentu. Sudah selesai menjawabnya, Fatima? Sudah ya, yang disampaikan Fatima betul sekali. Jenis magnet yang dipelajari ada 5, seperti pelajaran sebelumnya, dan sifat-sifat magnet juga sudah disampaikan, dijelaskan secara betul ya. Yaitu untuk jenis dan sifat magnet ternyata kalian masih hafal ya, masih paham untuk pelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, adakah yang mau menjawab pertanyaan kedua, contoh benda magnetis dan magnetis? Ya, angkat tangan biar Pak Guru bisa menunjuk. Angkat tangan. Coba, tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Ada yang mau angkat tangan? Nah, ya Febrian. Febrian angkat tangan, Febrian. Ya, coba dijawab Febrian. Beberapa benda magnetis yang ada di dalam kelas: paku, penjepit kertas, gunting, mistar besi, grendel, gembok, caping pitu. Untuk beberapa benda non magnetis yang ada di dalam kelas: lemari, meja, kursi, papan tulis, penghapus kaca jendela. Ya, itu temanmu menyebutkan tentang contoh benda magnetis dan non magnetis yang ada di dalam kelas ya. Ada benda magnetis yang mana benda tersebut terbuat dari logam atau besi. Sedangkan benda non magnetis yaitu benda yang terbuat dari kayu, kertas atau plastik ya, bukan dari logam atau bukan dari besi. Nah, hubungan bacaan yang telah kalian baca dan pertanyaan yang telah kalian jawab dengan materi kita pada hari ini itu ada pada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Adapun tujuan belajar kita pada pagi hari ini yaitu setelah melihat video tentang sifat magnet, kalian nanti mampu menganalisis 5 sifat magnet secara benar. Kemudian setelah melakukan percobaan, nanti kalian dapat membuat laporan percobaan tentang sifat magnet. Kemudian yang selanjutnya, dengan mengidentifikasi teks PowerPoint dan video, nanti kalian mampu menganalisis 5 komponen teks daftar riwayat hidup, serta mampu mempraktekkan pengisian daftar riwayat hidup dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada kegiatan hari ini. Langsung saja kita memasuki materi kita yang pertama, ya. Materi kita yang pertama saya buka dengan sebuah video. Nah, video tentang magnet, ya. Video tentang magnet. Adapun link video ini juga sudah saya kirim di WA grup kelas, sehingga kalian bisa mengamati, menyaksikan, menonton videonya melalui HP kalian masing-masing. Kalian tinggal klik tautan atau linknya, atau bisa kalian saksikan di Zoom meeting ini, ya. Mari kita saksikan bersama-sama, kemudian nanti kita bahas video tersebut. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu north atau utara dan south atau selatan. Magnet mampu menarik benda-benda di sekitarnya karena memiliki sifat kemagnetan. Coba perhatikan, apabila 2 kutub senama magnet didekatkan, maka yang akan terjadi adalah kedua magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Dan apabila 2 kutub tidak senama magnet saling didekatkan, maka yang akan terjadi adalah 2 magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, sekarang apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Yuk kita buktikan. Coba kalian perhatikan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda sesuai dengan ketebalan penghalang dan kekuatan magnet itu sendiri. Semakin tebal penghalang, maka semakin kecil kemungkinan bisa ditembus. Dan semakin kuat gaya magnet, maka semakin besar kemungkinan dapat menembus benda. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari magnet. Nah, bagaimana setelah menyaksikan video tentang sifat magnet, semakin bertambah pengetahuannya? Ya, semakin bertambah ya pengetahuan kalian tentang sifat-sifat magnet. Nah, setelah kalian memperhatikan dan menyaksikan video tentang sifat magnet, nanti saya sudah mengirim LKPD 1, yaitu lembar kerja peserta didik yang saya tautkan ke Google Drive. Ini sudah saya kirim di WA grup kelas. Nanti kalian tinggal klik tautannya, nanti LKPD-nya akan bisa kalian unduh atau kalian kerjakan, ya. Adapun tampilan LKPD-nya, LKPD 1 yaitu seperti ini, yaitu kegiatan 1. Kemudian alat dan bahan sudah ada, kemudian langkah-langkah petunjuknya juga sudah ada, kemudian lembar-lembar yang akan kalian kerjakan juga sudah tersedia. Nah, ini untuk kegiatan 1 atau LKPD 1 ini kalian kerjakan secara mandiri. Ini Bapak kasih waktu 15 menit, cukup ya? Cukup ya? Cukup. Ya, saya harap nanti kalian mengerjakannya tepat waktu untuk pengiriman dari LKPD yang sudah kalian selesaikan, ya. Ini nanti kalian di rumah sudah menyediakan magnet seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, sudah ya? Sudah ya? Ya, sudah. Alhamdulillah sudah menyediakan magnet. Nanti kalian tinggal mengikuti tunjuk atau langkah-langkah yang sudah ada pada LKPD yang sudah saya berikan melalui WA grup, ya. Tuh. Ini untuk kegiatan yang pertama kita.
yang kirim teman-temannya ya, sudah ada yang beberapa anak yang sudah mengirim pengerjaan LKPD-nya ya. Yang lain yang belum nanti Bapak tunggu untuk pengerjaan LKPD 1 ya. Kemudian kita beralih ke materi kita yang selanjutnya, yaitu materi yang kedua, muatan bahasa Indonesia, yang mana muatan bahasa Indonesia ini kita mempelajari tentang daftar riwayat hidup. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat peta konsep, peta pikiran tentang daftar riwayat hidup. Nah, ini saya cuplik lagi, saya ingatkan lagi tentang peta konsep atau peta pikiran daftar riwayat hidup yang memuat data-data diri kita. Nah, ini saya cuplik ya. Ini nanti kalian gunakan untuk mengerjakan atau mengisi daftar riwayat hidup ya. Sebelum saya bagikan LKPD yang kedua, ini mari kita saksikan secara bersama, yaitu video tentang daftar riwayat hidup, agar kalian tahu apa saja yang ada dalam daftar riwayat hidup, komponennya, kemudian pengisiannya bagaimana. Mari kita saksikan video berikut. Ini linknya juga sudah Bapak sampaikan, Bapak kirim di WA grup kelas, kalian bisa mengamati, menyaksikan secara mandiri melalui HP masing-masing. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi daftar riwayat hidup. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu 1. Mengenai pengertian. Apa yang kamu ketahui mengenai daftar riwayat hidup? Yang kedua, bentuk. Bagaimana bentuk penulisan daftar riwayat hidup? Yang ketiga, hal-hal penting. Hal-hal penting apa yang harus dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Dan yang terakhir yaitu contoh. Contoh daftar riwayat hidup. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai dengan pengertian daftar riwayat hidup. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apakah kalian pernah mendengarnya? Daftar riwayat hidup juga sering disebut dengan CV atau kurikulum vitae. Mari kita bahas mengenai pengertian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Karena setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing, jadi daftar riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Daftar riwayat hidup ini digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri mengikuti lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup memiliki 2 buah bentuk. Yang pertama, berbentuk lembaran isian, berisi pertanyaan dan jawaban singkat. Bentuk ini disebut dengan formulir. Kemudian, bentuk yang kedua adalah berbentuk paragraf atau suatu cerita. Bentuk ini disebut dengan narasi. Kemudian, hal-hal penting apa saja ya yang harus kita cantumkan dalam membuat daftar riwayat hidup? Untuk membuat daftar riwayat hidup, kita harus menyiapkan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Dalam daftar riwayat hidup harus ada data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan dan agama.
Kamu juga bisa menuliskan bidang yang kamu minati, serta riwayat pendidikan. Tuliskan semua riwayat pendidikan yang kamu tempuh. Jika kamu pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kursus, kamu juga bisa menuliskannya dalam daftar riwayat hidup. Yang selanjutnya harus dituliskan adalah kecakapan. Hal ini sangat penting, terutama ketika besok kalian akan mencari pekerjaan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan yang kalian miliki. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan kesimpulan. Informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda loh, karena hal tersebut tergantung kepada tujuan kita dan kebutuhan kita dalam membuat daftar riwayat hidup tersebut. Berikut ini beberapa contoh daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup yang berbentuk narasi. Daftar riwayat hidup berbentuk narasi seperti ini biasanya dipakai oleh para penulis buku. Yang kedua yaitu daftar riwayat hidup berbentuk formulir. Daftar riwayat hidup berbentuk formulir biasanya digunakan untuk keperluan melamar pekerjaan. Kita juga dapat membuat daftar riwayat hidup dengan berbagai variasi kreatif, sehingga daftar riwayat hidup menjadi lebih menarik. Tapi jangan lupa, tetap cantumkan hal-hal penting yang harus ada dalam daftar riwayat hidup. Nah, begitulah materi kita mengenai daftar riwayat hidup. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye-bye. Nah, itu tadi video tentang daftar riwayat hidup ya. Setelah nanti kalian menyaksikan video tentang daftar riwayat hidup tersebut, nanti kalian bisa mengerjakan LKPD yang kedua. Adapun LKPD ini sudah saya linkkan ke Google Drive. Kalian bisa klik, kalian download untuk LKPD yang kedua ini. Adapun bentuk LKPD yang kedua adalah seperti ini ya. Kemudian alat bahan, langkah-langkah kegiatan sudah saya sampaikan di LKPD 2. Kemudian lembar pekerjaannya, kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan juga sudah saya sampaikan di LKPD yang kedua. Kemudian ada daftar riwayat hidup yang mana nanti kalian isi sesuai dengan data pribadi masing-masing ya. Sebelum kalian mengisi dan mengerjakan LKPD 2, nah ini Bapak ada beberapa pertanyaan untuk lebih memahami tentang daftar riwayat hidup dari video yang telah kalian saksikan. Ini ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab agar Bapak tahu kalian sudah paham atau belum tentang daftar riwayat hidup ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Adakah yang mau menjawab? Elma, iya, Elma angkat tangan. Coba dijawab Elma. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Ya, betul sekali ya. Daftar riwayat hidup adalah data informasi yang berisi tentang informasi tentang data-data seseorang yang sesuai dengan keadaannya. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh temanmu Elma tadi, sesuai apa yang dibahas pada video tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan membuat riwayat hidup. Rangga angkat tangan. Iya, Rangga angkat tangan. Nah, coba dijawab Rangga. Angkat tangan terlebih dahulu, Rangga. Riwayat hidup dibuat dengan tujuan antara lain untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, menjadi pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Ya, daftar riwayat hidup itu kita buat untuk melamar pekerjaan, untuk mendaftar lomba, atau mendaftar suatu kepengurusan organisasi. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan temanmu, sesuai dengan video yang kalian saksikan dan kalian amati tadi. Ya, ini pertanyaan yang ketiga.
apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Coba diangkat tangannya biar Pak Anjar bisa. Siapa mau angkat tangan dulu? Saya, Pak. Ya, Ayun angkat tangan. Coba dijawab Ayun. Yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup adalah 1. Data pribadi, 2. Bidang yang diminati, 3. Riwayat pendidikan, 4. Ekstrakurikuler dan kursus, 6. Percakapan, 7. kesimpulan. Ya, betul sekali ya. Itu adalah hal-hal atau komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam daftar riwayat hidup, terutama data pribadi, kemudian riwayat pendidikan, ekstrakurikuler atau kursus, kemudian pengalaman-pengalaman yang kalian miliki. Yang tak kalah penting adalah kalau kalian mempunyai prestasi, kejuaraan bisa kalian masukkan dalam daftar riwayat hidup. Nah, inilah materi kita tentang daftar riwayat hidup. Nah, setelah kalian mengamati video, menjawab pertanyaan ini, harapan Bapak kalian bisa mempraktekkan pengisian daftar riwayat hidup secara mandiri dengan tepat, ya, sesuai dengan data pribadi kalian. Kalian bisa melihat peta pikiran tentang daftar riwayat hidup yang kalian lihat, yang kalian buat pada pertemuan sebelumnya, jika kalian masih bingung untuk mengisinya. Nah, seperti ini daftar riwayat hidup. Nanti dikerjakan secara mandiri ya. Ya. Ya, Pak. Ya, kalau sudah selesai nanti dikirim ke WA Bapak untuk daftar riwayat hidup masing-masing ya. Ini tampilan daftar riwayat hidupnya ya. Nah, yang pertama, apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Kita belajar tentang apa? Tentang sifat magnet. sifat magnet. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang daftar riwayat hidup. Nah, untuk magnet, adakah yang bisa menyimpulkan? Yang pertama. Saya, Pak. Magnet. Ya, Fatima. Saya, Pak. Angkat tangan, Fatima, angkat tangan dulu. Coba disimpulkan, Fatima. Benda magnetik adalah benda-benda dari alam fisik dan benda adalah benda-benda yang tidak dapat dicari oleh manusia. Kunci daya tarik memiliki sebuah saya dapat menembus benda tertentu. Saya dapat Sudah?
Ya, tadi Fatima menyimpulkan yang pertama tentang benda magnetis dan magnetis, yang mana benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, sifat-sifat magnet yang ada 6 tadi, sesuai yang kalian amati pada video pembelajaran yang pertama tadi ya. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Fatima sudah menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua tentang daftar riwayat hidup. Siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulan yang kedua, angkat tangan. Oh iya, Saira angkat tangan. Oh, coba disampaikan kesimpulan tentang daftar riwayat hidupnya. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi tentang diri seseorang. Daftar riwayat hidup adalah daftar riwayat hidup dibuat dengan tujuan keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, menjadi pengurus, atau suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup adalah data pribadi yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler, dan kursus percakapan dan kesimpulan. Ya, bagus sekali ya apa yang disampaikan tentang kesimpulan tentang daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua, manfaat apa yang dapat kalian rasakan? Yang mau menyampaikan pendapatnya tentang manfaat pembelajaran hari ini? Nah, ya Rangga, sampaikan manfaatnya Rangga. 1. Mengetahui perbedaan benda magnetis dan benda non-magnetis. 2. Mengetahui contoh magnetis dan benda non-magnetis. 3. Mengetahui komponen-komponen yang ada pada daftar riwayat hidup. 4. Dapat mengisi daftar riwayat hidup dengan mandiri. Ya, bagus sekali ya manfaat yang kita dapat pada pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran pada hari ini? Senang. Nah, semangat ya. Ya, seru, semangat. Alhamdulillah kita masih semangat dalam pembelajaran walaupun kita masih dalam pembelajaran daring ya. Sebelum pembelajaran saya akhiri, ini Bapak ada oleh-oleh untuk kalian. Nah, kita ucapkan alhamdulillah dulu ya. Kita sudah di akhir kegiatan, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini oleh-olehnya yaitu nanti kalian mengerjakan evaluasi melalui tautan Google Form. Ini juga sudah Bapak share, Bapak bagikan di WA grup kelas. Nanti kalian tinggal klik, kemudian kerjakan soal-soalnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran pada hari ini ya. Jika ada yang kurang paham, kurang jelas dalam pengerjaan LKPD maupun evaluasi, bisa ditanyakan melalui WA grup kelas atau bisa japri Bapak kalau malu bertanya di grup ya. Pak, saya nggak paham, belum paham tentang ini Pak. Nanti Bapak sampaikan lagi, Bapak jelaskan lagi apa yang belum kalian pahami pada materi hari ini ya. Sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian patuhi protokol kesehatan. Selalu gunakan masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Kemudian untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan doa. Doa dipimpin oleh Febrian. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Bapak akhiri untuk kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih partisipasinya pada pagi hari ini ya. Terima kasih ya. Dadah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Ya, sampai jumpa anak-anak.